Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit lebih detail mengenai teknik pengambilan sampel. Jika pada video-video sebelumnya ada materi tentang sampel, nah itu secara singkat. Nah, pada materi kali ini akan dijelaskan sedikit lebih detail mengenai bagaimana sih teknik-teknik pengambilan sampel. Nah, contoh misalnya kita ditanyai apa mata kita ditanya gitu ya, apa mata pelajaran favorit siswa di sekolahmu? Nah, jadi ini biasanya kan kita kalau tidak mengambilnya secara baik, kita akan lama gitu ya. Maksudnya apa ya mata pelajaran favorit? Nah, jadi di sini biasanya lalu selanjutnya kita bertanya kepada teman-teman kita di kelas seperti itu, apa sih mata pelajaran favorit siswa di sekolahmu? Nah, itu adalah salah satu contoh kita melakukan sampling atau pengambilan data secara sampling, sampel gitu ya kepada teman-teman kita gitu untuk melakukan mendapatkan jawaban dari suatu pertanyaan seperti itu. Nah, jadi pada hasil pembelajaran kali ini nanti diharapkan teman-teman bisa memahami konsep sampel dan populasi dan juga membedakan 4 teknik pengambilan sampel. Selanjutnya di sini yaitu sampel adalah bagian atau data yang mewakili populasi. Nah, contoh di sini ada populasi gitu ya, ada populasi adalah seluruh data, lalu kita ambil beberapa data dari populasi tersebut untuk mewakili populasi dalam suatu penelitian ataupun percobaan. Nah, di sini coba kita centang mana-mana saja yang benar ataupun yang salah seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah jika sekolah memiliki 200 siswa, manakah pernyataan yang benar? Yang pertama, populasinya adalah 200. Yang kedua, sampel dapat mencakup 220 siswa dari sekolah tersebut. Dan yang ketiga, meminta sampel akan lebih cepat daripada meminta populasi. Nah, jadi dari 3 pernyataan ini kira-kira mana yang benar menurut teman-teman? Oke. Kita bahas. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 3, yaitu populasinya adalah 200. Kita lihat di soalnya, jika sekolah memiliki 200 siswa, jadi total siswanya adalah 200 orang, sehingga itu adalah populasinya. Karena tadi populasi adalah jumlah keseluruhan dari data itu gitu ya. Lalu pernyataan yang kedua, sampel dapat mencakup 220 siswa dari sekolah tersebut. Nah, ini salah. Karena sampel tadi harusnya sebagian dari 200 siswa tadi. Tapi pernyataan ini adalah kelebihan 20, 220, maka dia salah. Dia tidak termasuk populasi dan juga tidak termasuk sampel. Lalu pernyataan yang ketiga, meminta sampel akan lebih cepat daripada meminta populasi. Jelas, karena tadi misalnya kita bertanya kepada 200 siswa, itu butuh waktu 1 minggu. Sedangkan jika kita menggunakan sampel, misalnya 20 atau 30 siswa, maka hanya butuh 1 sampai 2 hari saja. Jadi waktunya akan lebih cepat karena ukurannya lebih kecil dan juga menghemat waktu sehingga kita bisa menggunakan sampel untuk data yang akan kita olah pada saat penelitian ataupun percobaan. Info tambahannya, menggunakan sampel daripada populasi juga lebih hemat biaya dan lebih mudah diproses. Contoh biasanya pada saat kita ditanya gitu ya, biasanya dari teman-teman mungkin ada yang pernah menjadi subjek penelitian seperti itu, mengisi kuesioner atau diwawancara, itu biasanya diberikan biaya wawancaranya. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya tadi sampel 200 orang itu maka biaya wawancaranya akan lebih besar daripada maaf populasi 200 orang gitu ya. Biaya wawancaranya akan lebih besar daripada yang sampel yang hanya 20 sampai 30 orang. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi misalnya bagaimana kamu memilih sampel dari 200 siswa di sekolah untuk menentukan mata pelajaran yang paling disukai. Nah, jadi tadi kan ada 200 siswa populasinya. Lalu kita mengambil sampel. Nah, caranya bagaimana nih? Teknik pengambilan sampelnya bagaimana? Seperti itu. Jadi, teknik pengambilan sampelnya itu yang pertama yang harus diperhatikan adalah sampel harus mewakili seluruh populasi. Lalu sampel tidak boleh bias. Artinya bahwa semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Ini pentingnya memilih teknik yang sesuai dari daftar berikut, yaitu kenyamanan, sederhana acak, stratifikasi, dan sistematis. Ini adalah teknik pengambilan sampel, ada 4.
berdasarkan kenyamanan, sederhana acak, tadi random acak gitu ya, dan juga stratifikasi dan juga sistematis adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel, jika setiap orang sama dengan 10 siswa dan ukuran sampel harus 60, periksa bagaimana setiap teknik dapat digunakan. Sampel dipilih sebagai kelompok yang sama yang terdaftar. Teknik ini diambil karena kemudahannya. Lalu ada juga pengambilan sampel secara, yang tadi itu adalah pengambilan sampel secara kenyamanan gitu ya. Sampel dipilih sebagai kelompok yang terdaftar seperti itu. Lalu ada juga pengambilan sampel sederhana acak, di mana sampel dipilih secara acak, memberikan peluang yang sama untuk semua anggota. Selanjutnya ada pengambilan teknik sampel stratifikasi, strata gitu ya, berdasarkan stratanya, yaitu membagi sampel menjadi subkelompok sebelum mengambil sampel acak. Jadi dikelompokkan dulu, tadi populasi tadi dikelompokkan dulu menjadi beberapa kelompok, misalnya di sini tingkat gitu ya, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, sampai tahun ke-12. Lalu yang di tahun ke-7 itu ada 30 orang. Lalu di tahun ke-8 ada 30 orang juga. Nah, baru nanti angka proporsionalnya adalah 30 dikali 60 dibagi 200 sama dengan 9. Jadi 30 ini jumlah total yang di masing-masing tingkatnya, masing-masing stratanya, seperti itu. Lalu sampel yang diminta adalah 60, lalu dibagi dengan 200. 200 adalah jumlah populasinya. Hasilnya adalah yang dari tingkat 7 itu 9 orang. Yang dari tingkat tahun 8, karena sama 30 juga dari 9 orang, dan seterusnya sampai tahun ke-12 dihitung dengan persamaan yang sama. Seperti itu. Selanjutnya pengambilan sampel secara sistematis, yaitu memilih satu anggota untuk setiap populasi. Jadi misalnya contohnya, misalkan nama 200 siswa ditulis secara urut abjad. Jadi sesuai abjadnya, mulai A, B, C, D, sampai Z. Nah lalu setiap siswa ketiga akan menjadi bagian dari sampel. Jadi secara sistematis. Jadi tadi misalnya ada Ani, ada Ana, seperti berarti Ana, Ani, baru ada Aca. Nah, seperti itu. Itu setiap nama yang urutan ketiga itu dijadikan sampel. Jadi per tiga tahap, per tiga urutan itu diambil sebagai sampel. Jadi sistematis seperti itu. Boleh tidak hanya misalnya setiap urutan kelima gitu, setiap urutan ke-10 misalnya, tapi dia harus tetap 5, step kelima, step kelima, step kelima, seperti itu. Jadi catatannya adalah titik awal dapat dipilih secara acak, tapi nanti seterusnya ke belakang harus sama. Itu adalah secara teknik pengambilan sampel secara sistematis. Jadi kesimpulannya, teknik pengambilan sampel tadi ada 4. Yang pertama secara kenyamanan, yang kedua secara random acak gitu ya, sederhana, acak sederhana. Lalu yang ketiga secara strata, dan yang keempat pengambilan sampel secara sistematis. Seperti itu. Itu adalah teknik pengambilan sampel. Jadi silakan teman-teman dicari contoh-contoh teknik pengambilan sampel tadi, contoh-contoh lainnya, atau mungkin bisa mencoba gitu ya, mencoba bermain di kelas dengan berbagai macam teknik pengambilan sampelnya agar lebih paham. Dan jika ada yang ditanyakan, boleh langsung menghubungi saya, boleh di ruangan saya, boleh juga di dalam kelas pada saat kita pertemuan tatap muka. Sampai jumpa di materi selanjutnya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.